Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Jadi, ya, untuk yang sudah join, silakan menyalakan videonya agar saya bisa melihat teman-teman. Terus kemudian minggu ini kita akan belajar terkait batas-batas artwork. Namun sepertinya materi minggu lalu masih banyak yang belum paham. Jadi saya review dulu, saya retensi dulu untuk materi minggu lalu. Nanti kita baru belajar terkait batas-batas artwork ya. Nah, untuk batas-batas artwork-nya sudah saya share di Google Classroom. Nanti akan saya singgung sedikit, cuma untuk pembahasannya belum ada ya. Untuk maaf bukan pembahasan, tapi evaluasi soalnya belum saya tambahkan. Nantinya setelah UTS saja saya tambahkan. Jadi untuk materi UTS kita minggu depan, mulai pertemuan pertama sampai yang terakhir kemarin tentang analisis butir ya, sampai itu nantinya. Kalau untuk batas artwork kita bahas setelah UTS gitu untuk soalnya. Tapi nanti masih saya review sedikit. Sebab kemarin kelihatannya masih banyak yang kurang jelas. Oke, ini materi minggu lalu. Bentar. Saya mulai dari awal. Nah, analisa saringan dan distribusi ukuran butir. Analisa saringan dan distribusi ukuran butir ini nantinya saat kita di lab, itu nanti aplikasinya kita akan mengambil tanah, kemudian kita saring sampai terhalus. Sampai yang paling halus sendiri, itu nanti jika sudah lolos ayakan 200, masuknya di pen namanya. Jadi nanti kalian saat di lab akan melaksanakan praktikum ini nanti menggunakan saringan ukurannya sesuai dengan tabel kemarin ya. Ada yang 200, ada yang 10 dan seterusnya. Kayak gitu nantinya. Jadi akan disusun untuk saringan-saringan tersebut, kemudian diisi sama tanah paling atas sendiri, kemudian dimasukkan ke alat, kemudian akan digoyang sama alat tersebut. Nah, nantinya kita akan tunggu sekian lama gitu untuk melihat si tanahnya bisa lolos ayakan berapa saja, seperti itu ya. Oke. Ada dua golongan besar tanah, yaitu yang pertama berbutir kasar dan berbutir halus. Untuk yang berbutir kasar itu ada gravel dan sand. Sand itu untuk pasirnya ya, gravel untuk kerikilnya. Kemudian yang berbutir halus itu silt dan clay. Clay ini lempung. Kalau untuk yang silt ini masih masih berbau air nantinya. Gitu. Untuk menentukan sifat-sifat tanah berbutir kasar, yaitu dengan melihat kurva distribusi ukuran butir yang dihasilkan dari pengujian analisa saringan, sieve analysis di laboratorium. Gitu. Jadi akan pakai analisa saringan ini untuk melihat sifat-sifat tanahnya kayak gitu. Untuk menentukan sifat-sifat tanah berbutir halus, dengan melihat hasil dari batas-batas pengujian artwork. Jadi batas-batas artwork di laboratorium. Jadi nanti setelah analisa saringan wajib dilaksanakan batas-batas artwork. Jadi agar kita bisa tahu sifat-sifat tanah yang berbutir halus. Jadi analisa saringan untuk yang kasar, yang halusnya pakai batas-batas artwork nanti. Nah, untuk keduanya ini nantinya bisa kalian gunakan untuk penelitian juga jika kalian berminat mix and match atau eksperimen terkait tanah atau
bahan, mix and match bahan yang bisa digunakan untuk pengganti bahan bangunan. Misalkan kalian menggunakan apa namanya bata habis kejadian kebakaran misalkan. Jadi habis kejadian kebakaran itu kan ada bata-bata sisa kayak gitu kan. Nah itu misalkan kalian gunakan untuk pengganti apa namanya agregat halus misalkan seperti itu. Itu bisa nantinya pakai yang batas-batas atebal. Kalau yang agregat kasar juga bisa, tergantung dari teman-teman nanti mau mix and match bahannya seperti apa. Ini sedikit tambahan ya, nantinya bisa digunakan jika kalian berminat untuk melaksanakan penelitian saat nantinya skripsi kayak gitu. Untuk ukuran butir dan distribusi ukuran butir. Pertama, standar ukuran saringan dan hubungannya dengan lubang. Jadi di sini ada standar ukuran saringannya mulai 4 sampai 200. Shift openingnya ini sudah sesuai ketentuan, jadi kita akan pakai ini. Kalau misalkan sesuai di soal yang saya berikan itu tidak ada, itu saya ambil tengah-tengahnya ya. Misalkan antara 4 sama 10, kemarin di soal kalau nggak salah ada 6. Jadi untuk ini ukuran tengahnya itu nanti dihitung manual. Jadi kalau nggak ada ya teman-teman pakai yang di soal saja biar nggak bingung gitu. Untuk tanah berbutir halus, lebih halus dari saringan nomor 200 itu nanti masuknya pen ya, menggunakan analisa hidrometer. Jadi ukuran pen sendiri lolos saringan 200, lolos ayakan 200 itu hitungannya pakai analisa hidrometer. Analisa hidrometer itu didasarkan pada hukum Stokes. Butiran yang mengendap dalam cairan mempunyai kecepatan mengendap yang tergantung pada diameter butir dan kerapatan butir dalam cairan. Nah, ini untuk pennya. Pen saringan nanti ini kayaknya belum komplit. Nantinya kalau teman-teman di laboratorium akan lebih lengkap ya. Ini sayanya moto seadanya gitu. Seadanya yang ada terus saya foto gitu aja. Nanti untuk saringannya itu mulai dari yang besar sampai halus kayak gitu. Jadi semakin besar angkanya itu bukan semakin kecil ya, tapi tambah semakin halus gitu. Ini untuk klasifikasi sistem unified, jadi antara pasir, lanau, dan lempung. Analisa ayakan itu nantinya berhenti di sini ya. Kalau analisa ayakan kita akan melihat ini D60, D30, D10 ini sebagai acuannya. Mentoknya sampai di 200, pen 200 itu ya, ayakan 200. Nah, untuk hidrometer ini nanti kan biasanya sasarannya ke tanah lempung, clay, ya pakainya yang ini nantinya. Jadi hitungannya ada sendiri. Untuk menentukan tipe gradasi tersebut ada parameter lain, yaitu yang pertama D10, D60 ini untuk diameter butir, satuannya milimeter, 60% lolos. Dan untuk yang D10 ini yang 10% lolos. Rumusnya untuk koefisien keseragaman kita pakai CU D60 per D10. Harga CU makin kecil berarti tanahnya makin seragam. Tapi kalau CU-nya sama dengan 1, itu tanah hanya mempunyai 1 ukuran. Kemudian tanah bergradasi sangat jelek, seperti pasir pantai contohnya, itu CU-nya pasti hasilnya 2 atau 3. Kemudian untuk tanah dengan gradasi sangat baik, hasil CU-nya pasti lebih dari 15 atau lebih. Gitu. Jadi di atasnya 15, minimal 15. Gitu. Harga CU sampai dengan 1000. Ini perlu diingat-ingat. CU itu mulai dari 15 sampai 1000. Kemudian kalau harganya nilainya CU seperti itu ya, berarti gradasinya sangat baik. Kemudian kalau kita menghitung CC, koefisien kelengkungan itu, nantinya kita pakai D30
kuadrat per D10 dikali D60. Kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari grafik. Grafik diagram butir itu. D30 itu apa? Itu diameter butir, di mana 30%-nya lolos saringan. Untuk yang CC-nya, ini nilainya di antara 1 dan 3, artinya gradasinya baik. Sepanjang CU lebih dari 4, ini wajib untuk kerikil. Gitu. Untuk tafsirnya ya. Kalau CU-nya lebih dari 4 itu untuk kerikil, untuk CU lebih dari 6 itu untuk pasir. Jadi kisaran 4 sampai 5, 4 sampai 5, 5, sekian pokoknya nggak sampai 6 ya, itu untuk kerikil. Kalau untuk 6 berarti 6 ke atas itu berarti pakai yang pasir.